Empat Menteri Presiden Jokowi kompak bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lantas apa saja yang menjadi sorotan? Kita diskusi. Sesuai undang-undang, semua saksi dan ahli yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi wajib hadir, tidak terkecuali para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tiba Jumat pagi di gedung MK. Tapi keempatnya tidak disumpah. Kenapa? Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Lalu apa kata para menteri soal bansos yang banyak dicecar oleh kubu 01 dan 03? Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan soal kunjungan kerja terkait penyaluran bantuan sosial untuk memastikan distribusinya tepat sasaran. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Senada dengan Muhadjir, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menegaskan program perlindungan sosial termasuk bansos yang diberikan pemerintah telah dibahas bersama-sama dengan anggota Dewan dan ini dia anggarannya. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KTM dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Yang ketiga, giliran penjelasan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, pembagian beras 10 kg bukan termasuk dalam anggaran bantuan sosial, melainkan anggaran stabilisasi pangan. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma Harini mengungkapkan anggaran bantuan sosial di tahun ini turun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan. Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87 triliun 275 miliar 374 juta 140 ribu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83 juta 464 ribu rupiah. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024.
Semua menteri kompak membantah adanya korelasi antara bansos yang dibagi-bagikan dengan momen Pilpres 2024. Tapi pertanyaannya, kenapa seolah-olah momennya begitu bertepatan? Ini dia yang juga menjadi pertanyaan para majelis hakim. Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan seawah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Lantas apa pembelaan para pembantu presiden? Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Jelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri, itu pencairannya sudah bulan Januari, karena memang tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Lalu sepakatkah pengamat dengan statement para pembantu presiden? Tadi kami prediksi bahwa status atau keterangan yang disampaikan oleh 4 menteri ini memang hanya status quo saja. Data-data atau perkembangan yang mungkin sebetulnya sudah disampaikan di dalam ranah yang lain, misalnya di dalam rapat dengar pendapat begitu ya, atau bahkan data-data yang sudah bisa dikompilasi melalui informasi publik begitu. Sebetulnya argumennya masih bisa di-challenge. Salah satunya adalah kenapa bansos dipisahkan ya dari konteks Kementerian Sosial, kemudian dipindahkan kepada Badan Pangan Nasional, dan dasarnya memperpanjang bansos dari yang tadinya hanya sampai Desember kemudian diperpanjang sampai Februari. Dalam dalil sangkaan kubu 01 dan 03, nama Presiden Jokowi bolak-balik disebut usai diduga cawe-cawe memenangkan salah satu pasangan calon. Lantas, mungkinkah Presiden sendirian dihadirkan dalam sidang MK? Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya.
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Jalan panjang sidang sengketa Pilpres tersisa 2 pekan sebelum putusannya akan diucapkan. Lantas kemana MK akan berpihak? Sudah sewajibnya keadilan. Saya Sylvia, terima kasih sudah diskusi.